Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 atas nama Cynthia Rizky Nursafitri dan Nurrahmi Hamid akan mempresentasikan materi berjudul tentang konsep wajah, strategi kesantunan positif dan negatif. Oke, Cynthia, silahkan. Baik, yang pertama ada konsep wajah dalam kesantunan berbahasa. Menurut Goffman tahun 1967 menyebutkan bahwa wajah adalah atribut sosial. Maka Brown dan Levinson tahun 1987 menyebutkan bahwa wajah merupakan atribut pribadi yang dimiliki oleh setiap insan dan bersifat universal. Wajah positif terkait dengan nilai solidaritas, ketakformalan, pengakuan, dan kesekoncoan. Sementara itu, wajah negatif bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu, menurut Aziz tahun 2008. Melihat bahwa wajah memiliki nilai seperti yang telah disebutkan, maka nilai-nilai itu patut untuk dijaga, dan salah satunya cara adalah melalui pola berbahasa yang santun, yang tidak merusak nilai-nilai wajah itu. Konsep wajah berkaitan dengan persoalan kesantunan dan bukan kesopanan. Rasa hormat yang ditunjukkan melalui berbahasa mungkin berakibat santun. Artinya, sopan berbahasa akan memelihara wajah jika penutur dan mitra tutur memiliki jarak sosial yang jauh, atau misalnya antara dosen dan mahasiswa, atau anak dan ayah. Selanjutnya, wajah negatif dan positif. Wajah negatif ialah kebutuhan untuk merdeka, kebebasan bertindak, dan tidak tertekan oleh orang lain. Tindak penyelamatan wajah negatif diwujudkan dengan rasa hormat, bahkan dengan permintaan maaf atau pemaksaan dan penyelaan. Tindakan ini disebut juga dengan kesopanan negatif. Wajah positif ialah kebutuhan untuk dapat diterima, disukai, dan diperlakukan sebagai bagian dari kelompok. Tindak penyelamatan wajah positif cenderung memperlihatkan rasa kesetiakawanan dan merasa memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya ada strategi kesopanan positif dan negatif. Strategi kesopanan positif. Dalam strategi kesopanan positif, penutur memberikan citra diri positif kepada penutur Brown dan Levinson tahun 1987 berpendapat bahwa strategi kesopanan positif terjadi dalam suatu kelompok atau lingkungan yang partisipannya memiliki tujuan, keinginan, atau latar belakang pengetahuan yang sama. Strategi ini dimunculkan karena penutur ingin menunjukkan kesan yang baik pada penutur dan menandakan bahwa penutur ingin mempererat hubungan sosialnya dengan penutur melalui keinginan dan pandangan yang sama antara penutur yang sama dan antara penutur dan petutur. Lalu strategi kesopanan negatif. Strategi kesopanan negatif merupakan tindakan mencegah atau meminimalisasi ancaman terhadap negatif face petutur. Ketika penutur menginginkan sesuatu dari petutur, maka kebebasan dan keinginan petutur akan terbebani atau terganggu. Praurutan konsep kesopanan wajah. Dalam pandangan konsep kesopanan berinteraksi, asumsi dasarnya ialah bahwa wajah secara khusus berisiko apabila kebutuhan diri sendiri untuk menyelesaikan sesuatu melibatkan orang lain, apalagi jika mitra tutur diposisikan pada situasi sulit. Salah satu cara untuk meredam risiko ini ialah dengan memberikan kesempatan kepada mitra tutur untuk menghentikan tindak tutur yang berisiko tinggi. Misalnya, penutur mengawali tuturannya dengan sesuatu yang dapat dianggap sebagai praurutan sebelum menyampaikan maksudnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi.
Baik, selanjutnya adalah kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan merupakan suatu hal yang fundamental dalam pragmatik karena kesantunan adalah fenomena universal dalam pemakaian bahasa pada konteks sosial, menurut Brown dan Levinson tahun 1987. Secara umum, kesantunan didefinisikan sebagai kepatutan sosial, yaitu tindakan di mana seseorang menunjukkan tingkah laku yang teratur dan menghargai orang lain sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada strategi kesantunan Brown dan Levinson dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanpa strategi. Yang kedua, strategi kesantunan positif atau keakraban. Yang ketiga, strategi kesantunan negatif atau formal. Yang keempat, strategi tidak langsung atau tersamar. Kesantunan dan tindak tutur. Searle tahun 1976 mengklasifikasikan tindak tutur dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, representatif, yaitu tindak tutur ini dipakai penutur untuk menyatakan bahwa suatu hal adalah benar atau tindakan meyakinkan. Yang kedua, direktif, tindakan tutur yang menyatakan keinginan agar lawan bicara melakukan suatu tindakan atau pekerjaan untuk penutur dengan cara menyuruh, meminta, memohon, dan lain-lain. Yang ketiga, komisif. Pada tindak tutur ini, penutur memberikan niatannya untuk pelaksanaan aktivitas atau maksud untuk masa yang akan datang. Yang keempat, ekspresif. Penutur menyampaikan pendapat psikologisnya yang berhubungan dengan perasaan berkenaan dengan sesuatu hal, fakta, atau suatu kejadian. Yang kelima, deklaratif. Di sini penutur mengubah status eksternal atau kondisi suatu objek atau situasi. Tindak tutur direktif dan kesantunan berbahasa. Hubungan antara tindak tutur direktif dengan kesantunan dapat dilihat dari kenyataan bahwa tindak tutur ini adalah sebuah pratindakan yang menunjukkan negosiasi muka selama percakapan berlangsung. Weisenbach tahun 2007 menegaskan jika penutur ingin mendapatkan penghargaan dari lawan tutur, maka dia harus menggunakan peringkat kesantunan tertentu dalam peristiwa bahasa, khususnya pada tindak tutur yang mengancam muka. Ini berarti bahwa kesantunan diperlukan untuk menjaga kelancaran komunikasi antara penutur dengan lawan tutur, karena berhubungan dengan usaha penyelamatan muka masing-masing pihak yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.